Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Kehidupan Kristen yang paling bodoh adalah kehidupan Kristen yang tidak mengetahui rancangan Tuhan. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hidup Kristen yang sebenarnya adalah hidup yang mengenal jalan-jalan Tuhan, mengenal rancangan-rancangan Tuhan. Karena Alkitab berkata, aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan untuk mendatangkan hari depan yang penuh harapan. Berarti jelas kalau kita mengerti rancangan Tuhan, hari depan kita menjadi hari depan yang selalu kita jalani dengan semangat, selalu kita jalani dengan kepastian, karena kita mengerti rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera. Bahkan Alkitab berkata, jalanmu bukanlah jalanku, rancanganmu bukanlah rancanganku. Setingginya langit dari bumi, demikianlah rancanganmu dan rancanganku. Berarti Alkitab sedang mau mengingatkan kepada kita bahwa kalaupun jalan kita tidak seperti yang kita harapkan, kalaupun jalan kita tidak seperti yang kita cita-citakan, itu bukan berarti kita gagal. Itu berarti Allah sedang menyediakan sesuatu yang berbeda, yang belum kita mengerti. Tetapi kalau kita imani dalam hidup kita, itu pasti sesuatu yang lebih baik. Karena Allah tidak pernah beri batu untuk anak-anaknya minta roti. Jadi kita mengerti betul bahwa Tuhan mau hidup setiap kita berjalan dalam rancangan Tuhan. Dia mau kita mengerti rencana Tuhan ini, sehingga kita dapat selalu menyenangkan hatinya. Karena orang-orang yang berjalan dalam rancangan Tuhan, orang-orang yang mengerti tentang rancangan Tuhan dalam hidupnya, maka tidak akan dia bersungut, tidak akan dia khawatir, tidak akan dia menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, karena dia tahu terlalu berbahaya untuk dia menyimpang ke kanan dan ke kiri. Karena dunia hanya punya sesuatu yang awalnya kelihatan manis, tetapi akhirnya justru menjerat dan menghancurkan. Tetapi kalau dia saja mau mengerti rancangan Tuhan, maka dia akan berjalan terus dalam iman, dan dia mengerti bahwa Allah tidak akan pernah mengecewakan dan mempermalukan hidupnya. Haleluya. Selamat datang dalam program kita Hari Ini Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita memang sedang membahas tentang tidak mengetahui rancangan Tuhan. Karena hidup Kristen justru kita harus belajar untuk memahami rancangan-rancangan Tuhan. Karena dengan memahami rancangan-rancangan Tuhan, maka kita tidak cepat putus asa, kita tidak cepat kecewa, karena kita dapat membandingkan, oh ini rancangan saya, oh ini rancangan Tuhan. Sehingga Yesus dengan tegas berkata, Bapa, kalau boleh biarlah cawan ini lalu. Tetapi dengan tegas Yesus berkata, biarlah bukan kehendakku yang jadi, bukan rancanganku yang jadi, melainkan rancanganmu lah yang terjadi. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam program ini, dalam pembahasan kita tentang tidak mengetahui rancangan Tuhan, kita mau sama-sama lihat Mika pasal 4. Mika pasal 4 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Dikatakan demikian, sekarang banyak bangsa berkumpul melawan engkau dengan berkata, biarlah dia dicemarkan, biarlah mata kita puas memandangi Sion. Jadi Tuhan sedang bicara kepada umatnya bahwa ada masanya bangsa umat Allah ini akan ditertawakan oleh sekitarnya. Kenapa? Karena segala dosanya, karena segala kejahatannya, karena segala sesuatu yang dia buat di masa-masa yang lalu. Tetapi karena kasih Allah, karena anugerah Tuhan, Allah kemudian akan menebus. Sehingga di ayat yang ke-12 dikatakan, tetapi mereka itu, maksudnya bangsa-bangsa yang menertawakan umat Tuhan, yang
yang sedang diproses, yang sedang dibentuk, yang sedang dipukul oleh Tuhan. Mereka itu tidak mengetahui rancangan Tuhan. Mereka tidak mengerti keputusannya, bahwa Ia akan menghimpunkan mereka seperti berkas gandum ke tempat pengirikan. Oh, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, orang menertawakan. Kenapa? Karena tidak mengetahui rancangan Tuhan. Seringkali banyak orang percaya juga melakukan hal yang sama. Kita panik, kita putus asa, kita kecewa, kita marah kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak mengetahui rancangan-rancangan Tuhan dalam hidup kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pertanyaannya, mengapa banyak orang rasanya sulit untuk mengetahui rancangan Tuhan dalam hidupnya? Yang pertama saya pelajari, karena ketidakpekaannya akan suara Roh Kudus. Ketidakpekaannya akan suara Roh Kudus, itu yang membuat dia tidak mengetahui rancangan-rancangan Tuhan. Karena Allah kita adalah Allah yang berbicara. Alkitab dengan tegas berkata, seperti Bapa yang sayang pada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang pada orang yang takut akan Dia. Saya percaya Bapa yang sayang pada anak-anaknya akan memberitahu kepada anak-anaknya, "Nak, Papa punya rencana buat kamu supaya begini. Papa rencanakan kamu sekolah di sini karena Papa mau kamu begini, kamu begini." Bukan hanya perintah begini, kamu harus ini, kamu harus ini. Tidak, tapi Bapak akan menjelaskan rancangan-rancangannya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya Allah ialah Tuhan yang sama. Karena Dia Bapa yang baik. Dia mau bicara buat kita. Dia mau kasih semangat buat kita. Dia mau ingatkan kita, ini loh yang aku rencanakan bagimu. Ini loh yang aku rencanakan bagimu. Tapi seringkali kita nggak peka akan suara Tuhan. Kita terlalu kebal terhadap suara Tuhan. Karena hati kita, hidup kita, pikiran kita sudah diisi terus-menerus dengan hal-hal duniawi. Tapi kalau kita mau belajar untuk pekakan suara Tuhan, maka kita akan mengetahui rancangan Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua saya pelajari, kenapa buat banyak orang sulit untuk mengetahui rancangan Tuhan? Karena menganggap tidak penting. Jadi mereka memang gak pernah bertanya, gak pernah mau mencari wajah Tuhan, memang gak pernah mau belajar. Kenapa? Karena dianggap, oh it's okay gitu, hidup ini yang penting kalau saya pintar, saya sukses. Hidup ini pokoknya kalau saya berjuang, maka saya akan dapat apa yang saya harapkan. Karena pokoknya dalam hidup ini asal saya rajin, saya pasti bisa maju. Loh, itu semuanya betul. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita berjalan dalam the perfect will of God, waktu kita berjalan dalam kehendak Allah yang indah, yang sempurna, oh saudaraku yang kasih dalam Tuhan, maka kita akan menikmati kehidupan yang penuh dengan sukacita. Tetapi sebaliknya, kalaupun kita berhasil karena perjuangan kita tanpa mengetahui rancangan Tuhan, apa yang terjadi? Kita mungkin berhasil, tapi hidup kita akan penuh dengan tekanan, penuh dengan kekecewaan, penuh dengan kekosongan. Kenapa? Karena kita berjalan jauh dari apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Jadi ingat ya, bahwa kenapa banyak orang sulit mengetahui rancangan Tuhan? Karena ketidakpekaannya akan suara Tuhan. Yang kedua, karena menganggap tidak penting suara Tuhan itu. Yang penting pokoknya saya kerjakan bagian saya, pokoknya semuanya akan beres. Yang ketiga, karena kita tidak mau belajar untuk taat. Karena kita merasa bahwa aduh, taat itu kan berat. Taat itu kan rasanya mungkin untuk hanya nabi-nabi kali, untuk hanya rasul-rasul kali, hanya untuk para imam kali. Tapi kan saya kan cuma jemaat biasa, jadi ya udahlah begini-begini aja. Jadi kita memang tidak mau belajar. Tapi kalau saja kita mau belajar untuk taat, maka Roh Kudus juga akan memampukan kita untuk itu. Dan yang keempat, mengapa banyak orang sulit mengetahui rancangan Tuhan? Karena selalu mau mengikuti keinginan daging. Alkitab bilang, kalau kamu ikuti keinginan daging, kamu gak bisa berjalan dalam roh, kamu gak bisa berjalan dalam rancangan Tuhan. Kenapa? Karena keduanya bertentangan. Nah, Alkitab jelas bilang, barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya dan memikul salib. Artinya apa? Artinya kita harus menyalibkan daging kita. Kita harus menguasai diri kita supaya kita dapat berjalan dalam rancangan-rancangan Tuhan yang indah. Haleluya. Nah, jadi jelas mengapa banyak orang sulit untuk mengetahui rancangan Tuhan dalam hidupnya. Yang pertama, karena ketidakpekaannya akan suara Roh Kudus. Yang kedua, karena memang dia menganggap hal tersebut tidak penting. Yang ketiga, karena tidak mau belajar untuk taat. Dan yang keempat, karena selalu mau mengikuti keinginan dagingnya. Nah, selanjutnya kita coba mau bahas apa ciri mengetahui rancangan Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama saya pelajari, orang yang mengetahui rancangan Tuhan akan hidup dalam jalan-jalan Tuhan. Jadi ciri-ciri untuk kita dapat mengetahui rancangan Tuhan, orang yang berjalan dalam rancangan Tuhan jelas. Yang pertama, dia akan hidup dalam jalan-jalan Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita mengetahui rancangan Tuhan, kita tahu kan rancangan Tuhan itu indah, berarti kita jalan terus di jalan Tuhan. Dan ini yang saya bilang, kalau kita jalan terus di jalan Tuhan, kita dapat berkata seperti Daud, Tuhan adalah gembalaku,
takkan kekurangan aku. Kenapa? Karena kalau kita hidup di jalan-jalan Tuhan, kita lihat selalu aja ada pintu terbuka, ada berkat mengalir. Bahkan ayat selanjutnya berkata, melewati lembah bayang maut sekalipun aku tidak takut bahaya. Kenapa? Orang yang hidupnya dalam jalan-jalan Tuhan selalu aja berjumpa dengan mujizat Tuhan. Selalu saja ada hal-hal yang dahsyat terjadi. Jadi ingat, kalau kita mau mengetahui rancangan Tuhan, maka hidup kita akan senantiasa dalam jalan Tuhan. Yang kedua, saya pelajari, orang yang mengetahui rancangan Tuhan dalam hidupnya, ini akan kuat dalam berbagai tantangan. Karena kalau dia menghadapi tantangan, dia tersenyum karena dia berkata, Tuhan, saya ngerti tantangan ini sementara, tapi di balik tantangan ini ada mahkota kemenangan, ada berkat kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupanku. Haleluya. Yang ketiga, saya pelajari, orang ini kalau mengetahui rancangan Tuhan, maka orang yang mengetahui rancangan Tuhan ini dalam hidupnya tidak mudah terpengaruh dengan lingkungan. Walaupun orang banyak melakukan ini, tapi kalau dia tahu ini bukan rancangan Tuhan buat hidupnya, dia berani berkata tidak. Dunia ini penuh dengan orang-orang ikut-ikutan, yang cuma ikut arus, ikut bagaimana lingkungan, sehingga dia mudah sekali disesatkan. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang yang mengetahui rancangan Tuhan akan tetap berjalan dalam jalan Tuhan dengan benar. Dan yang keempat, yang terakhir, orang yang mengetahui rancangan Tuhan dalam hidupnya tidak akan tertipu oleh iblis. Karena iblis itu deceiver. Iblis itu dia senantiasa mau coba memalsukan, mau coba menipu, dia coba menghalalkan, dia mau coba menyamar, lalu kemudian dia tipu kita sehingga akhirnya kita terseret pada hal-hal duniawi. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang yang mengetahui rancangan Tuhan akan berkata, aku kenal kepada siapa aku percaya, aku jalan terus dalam jalannya, dan aku melihat kemenangan yang Tuhan sediakan. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika saudara yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat siap saudara yang sakit, siap saudara yang berbeban berat, karena kita percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara yang ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap pendengar sekalian, khususnya yang taruh tangan kanan di dada, karena butuh mujizat, butuh kuasa, butuh kemenangan yang Tuhan sediakan. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Bahkan mungkin mereka yang selama ini tidak pekakan suara Tuhan, mereka yang selama ini tidak belajar firman dengan sungguh-sungguh, mereka yang selama ini terikat pada keinginan-keinginan daging, lalu mulai hari ini mau mengetahui rancangan Tuhan, hamba doa di dalam nama Yesus, Tuhan tuntun mereka, sehingga mereka terus berjalan dalam jalan-jalan Tuhan, dan hidup mereka boleh jadi berkat dan menyatakan kemuliaan Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, tidak pernah Allah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus memberikan yang terbaik, dan Yesus tidak pernah mengecewakan anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.